Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diana Dewi Prastiwi, Prodi S1 Keperawatan Universitas Dr. Subandi. Di sini saya akan melakukan praktek OSCE pada mata kuliah psikiatri, di mana saya mendapatkan kasus 6 dengan SP2, yaitu risiko bunuh diri. Di mana risiko bunuh diri itu ialah seseorang yang dengan sengaja melukai diri sendiri dengan harapan dia akan mengakhiri hidupnya. Untuk risiko bunuh diri sendiri ada 3 fase, yaitu fase pertama isyarat bunuh diri, yang kedua ancaman bunuh diri, yang ketiga ada percobaan bunuh diri. Selanjutnya, mari kita lihat. Assalamualaikum Mbak, selamat siang. Masih ingat nggak sama saya siapa? Masih ingat. Iya, saya perawat Dian ya Mbak ya, yang jaga pada shift siang ini, yang akan berbincang-bincang sama Mbak. Sesuai kontrak waktu yang kemarin ya Mbak, kita akan melakukan berbincang-bincang untuk berpikir positif kurang lebih 5-10 menit. Mbak bersedia? Bersedia. Bersedia ya. Mau di sini atau pindah? Sini aja nggak apa-apa. Di sini saja. Mbak, kita kan kemarin sudah mencoba berpikir positif ya tentang Mbak gimana. Bisa nggak Mbak ceritakan lagi apa itu tentang berpikir positif yang Mbak rasakan? Saya sebenarnya sudah termasuk orang yang sabar. Saya juga bisa merawat diri saya sendiri. Dan saya juga masih dibutuhkan sama keluarga saya. Terus sulit nggak Mbak untuk melakukan hal seperti itu? Seharusnya sulit aslinya. Tapi ya gimana lagi, kondisi saya seperti ini. Mbak bisa nyebutin nggak kelebihannya Mbak itu apa aja? Saya aslinya rajin kok Mbak, bersih-bersih rajin, rapi gitu. Itu kelebihan saya. Kalau sekarang ini Mbak masih ada keinginan nggak untuk melakukan bunuh diri? Tidak. Sudah enggak ya Mbak ya? Mbak itu sebenarnya masih sadar nggak sih kalau sebenarnya itu lingkungannya Mbak itu masih peduli sama Mbak? Mbak merasakan nggak kayak gitu itu? Masih sih, masih merasakan sekitar tetangga saya, kayak saudara saya itu masih peduli sama saya. Masih peduli ya, alhamdulillah. Mereka itu pernah melakukan hal baik apa Mbak ke Mbak? Ya, hal baiknya ya kita harus berpikir secara positif, terus kita selalu sabar, berdoa. Itu sih yang mereka bilang ke saya. Kalau perasaan sedih itu datang lagi Mbak, apa yang akan Mbak lakukan? Saya sekarang tidak mau berdiam diri Mbak. Saya lebih baik cerita ke saudara saya, ya mungkin meminta doa pertolongan, bisa juga seperti itu. Terus mengungkapkan isi hati saya lewat buku atau diary gitu. Mbak, saat dorongan ingin bunuh diri itu muncul lagi, Mbak harus yakin kalau di lingkungan Mbak itu masih butuh Mbak ya. Terus Mbak masih punya keluarga juga. Iya, masih punya keluarga yang sayang sama Mbak. Terus kalau semisal ingin bunuh dirinya itu rasa gitu itu ingin ada lagi, Mbak bisa kok menghubungi orang-orang yang terpercaya Mbak atau tenaga kesehatan ya Mbak ya. Kalau rasa ingin bunuh diri itu ada lagi Mbak, apa Mbak yang harus dilakukan? Menghubungi atau menceritakan ke tetangga, ke saudara, atau yang menghubungi perawat seperti Mbak, menjelaskan, menceritakan apa yang sudah. Gimana Mbak perasaannya hari ini sudah berbincang-bincang sama saya?
Alhamdulillah sedikit lega juga. Lebih merasa tenang ya. Sudah selesai ya Mbak ya. Mungkin besok bisa berbincang-bincang lagi Mbak, sekitar 5-10 menit lagi seperti kali ini. Bisa. Oke. Tempatnya mau di sini atau pindah? Ikut saja, mungkin di sini enggak apa-apa, di luar enggak apa-apa. Terima kasih ya Mbak ya. Iya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.